Saya kira sudah keterlaluan dan biasanya hal-hal yang sudah keterlaluan itu memang harus diakhiri. Pak Jokowi ini tampangnya aja merakyat, selfie sama petani puluhan kali, tapi kebijakannya bikin petani di Indonesia semakin miskin. Hari ini Jokowi malah mau menumpuk kekuasaannya di keluarganya dan boneka-boneka yang dia tunjuk ya. Mohon maaf Jokowi, Pak Jokowi, sampean hanya beraninya sama rakyat, takut sama oligarki. Tidak berani, ya kan, mengurangi kenikmatan oligarki dan melimpahkannya kepada rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, Ubaid, Marwan, dan semua kawan-kawan. Saya kira sudah keterlaluan. Dan biasanya hal-hal yang sudah keterlaluan itu memang harus diakhiri. Kenapa saya katakan keterlaluan? Keterlaluan karena telah terjadi pengkhianatan terhadap konstitusi. Mukadimah konstitusi kita sederhana, tugas negara, tugas pemimpin itu mencerdaskan bangsa dan memakmurkan rakyat kita. Yang terjadi, pemimpin Indonesia hari ini lebih banyak memberikan informasi yang tidak benar, yang selektif atau tidak lengkap, sehingga hanya menceritakan satu versi dari fakta. Itu adalah tindakan pembodohan terhadap bangsa kita. Harusnya kalau betul ingin mencerdaskan bangsa, diberikan fakta semuanya, ya, secara komprehensif, termasuk masalah yang dihadapi, constraint yang dihadapi, dan solusinya. Saya baca pidato kenegaraan Presiden Jokowi kemarin, betul-betul jelek sekali, sangat mengecewakan. Biasanya pidato kenegaraan itu diikuti oleh kalangan bisnis, luar negeri, analis, karena kita bisa baca perkembangan situasi yang benar dan masalah-masalah yang akan dihadapi tahun depan dan apa langkah mengantisipasinya. Ini nggak ada sama sekali, cuman curhat, cuman minta dikasihani, ya. Dan yang ketiga, tidak bicara hal-hal yang penting seperti yang Ubaid katakan tadi. Nah, yang kedua, tugas negara untuk mensejahterakan rakyat tidak dijalankan oleh Jokowi selama 9 tahun. Karena dia sibuk proyek dan pegawai-pegawainya, stafnya, pejabatnya dapat uang dari proyek.
ya, sehingga pendekatan pembangunan ya proyek. Dan seperti diketahui lebih dari 30% dikorek dalam sistem yang proyek oriented tersebut. Nah, faktanya apa? 40% rakyat kita masuk kategori miskin. Pengurangan kemiskinan selama 9 tahun Jokowi paling lambat dalam sejarah pemerintahan di Indonesia. Dan yang kedua adalah kebutuhan dasar makin mahal, pendidikan makin mahal, sehingga saya pernah katakan Pak Jokowi ini tampangnya aja merakyat, selfie sama petani puluhan kali, tapi kebijakannya bikin petani di Indonesia semakin miskin dengan menghapuskan subsidi pupuk, dan yang kedua dengan terus-menerus mengimpor produk pangan. Seharusnya Indonesia bisa jadi gudang pangan, bisa jadi basket pangan di Asia Tenggara, karena cuacanya bagus, rakyatnya rajin bekerja, tanahnya luas. Yang ada kita import hampir semua kebutuhan pangan utama kita. Menunjukkan kegagalan Jokowi ya selama ini, walaupun pidatonya sebaliknya, pro petani, sok-sok ke sawah, kebijakannya anti. Ya, jadi jelek-jelek. Saya ini kan pernah ditangkap sama Pak Harto, penjarakan nama kawan-kawan di Sukamiskin. Tapi saya akui Pak Harto memang otoriter, lawan-lawannya disikat semua, tapi di hatinya masih ada rakyat. Ada SD Impres, Pasar Impres, Puskesmas, buku gratis, kebutuhan pokok terkendali, petani naik kesejahteraannya. Nah sebaliknya Jokowi mukanya aja yang merakyat, tampangnya merakyat, hatinya itu oligarki. Karena dia kepengen jadi oligarki, dia kepengen jadi raja, seperti tindakan dan gaya dandanannya. Dan yang ketiga, dia kepengen anak-anaknya jadi anak-anak raja. Jadi ini merupakan pengkhianatan mendasar terhadap cita-cita kemerdekaan kita. Karena dulu raja-raja di seluruh Indonesia berkorban agar supaya Indonesia merdeka. Menyerahkan hartanya, menyerahkan tanahnya, menyerahkan kekuasaannya. Hari ini Jokowi malah mau menumpuk kekuasaannya di keluarganya dan boneka-boneka yang dia tunjuk. Ya, mohon maaf Jokowi, Pak Jokowi, sampean hanya beraninya sama rakyat, takut sama oligarki. Tidak berani, ya kan, mengurangi kenikmatan oligarki dan melimpahkannya kepada rakyat. Terima kasih. Baik, sebelum Pak Marwan tentu, karena ada tamu kita Bapak Amir Hamzah yang tentu kita sudah tidak asing lagi. Ini kan sedang merekomendasi ulang atau perencanaan kelanjutan tentang petisi 100 ini. Mungkin Pak Hamzah sedikit, semenit 2 menit Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Amin Rais. Tadi kebetulan kami kumpul di Guntur 49 gitu. Jadi teman-teman meminta saya untuk nyusul ke sini, maka saya penuhi permintaan teman-teman untuk nyusul ke sini. Ya saya kira barangkali kita semua sudah sependapat bahwa apapun yang terjadi adalah Jokowi harus makzul. Karena itulah salah satu langkah utama bagi kita untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan yang makin hari makin menggejala. Karena biar apapun juga, semua ini tanggung jawab dia. Gitu. Nah, agar supaya kita bisa memperbaiki bangsa ini lebih baik, bagaimana kita memelihara kedaulatan kita, bagaimana kita memelihara martabat kedaulatan rakyat kita. Dan satu hal yang saya selalu ungkapkan dari beberapa hari lalu bahwa proklamasi kemerdekaan kita itu dinyatakan sebagai rahmat Allah. Maka marilah kita menggapai kembali rahmat Allah itu yang selama ini kita biaskan dengan memajulkan Jokowi. Amin. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa. Terima kasih Bang Amnya. Cekaos, pendek dan jelas ya. Cocok dengan apa yang telah kita lakukan dari siang tadi. Terakhir Pak Marwan, saya kira bebannya cukup berat ini ya. Mencatat semua keinginan para tokoh-tokoh ini untuk kelanjutan petisi 100 ini, di mana kita tahu banyak desakan-desakan dari daerah untuk diadakan dari mereka, bagaimana caranya ya. Silakan Pak Marwan. Ya, makasih. Om Lim, saya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang belum mendapat kesempatan untuk menyampaikan aspirasi. Jadi mohon maaf sekali nih ya ibu-ibu yang sudah banyak mengacungkan tangan tadi. Nah, tapi saya berharap nanti acara seperti ini kita lanjutkan lagi. Ya, mudah-mudahan ada kesempatan untuk aspirasi ini bisa tersampaikan. Tidak hanya di kota yang saya sebut tadi di luar Jakarta, tapi di Jakarta pun nanti kalau kita sama-sama bersatu mempersiapkan acaranya, maka semua insya Allah bisa dapat kesempatan. Nah, yang kedua saya ingin mengakhiri dengan kembali mengulang tadi pasal 7A itu ada masalah di pidana, etika, dan administrasi. Jadi bermasalah nih, tiga-tiganya ada syarat yang memang untuk dengan tiga ini sudah berlebih-lebihan ya untuk terjadinya pemakzulan. Nah, sambil kita membuat acara seperti ini, sehingga rakyat paham sebetulnya secara hukum sudah layak Jokowi ini dimakzulkan, cuma karena secara politik ini sulit terlaksana, maka mari kita terus melakukan acara seperti ini, acara-acara yang memang dijamin konstitusi untuk menyampaikan aspirasi. Dengan begitu, sikap politik dari pemegang mengaku-ngaku ini mewakili rakyat di DPR ini bisa berubah ya, sehingga secara hukum memang sudah memenuhi, secara politik pun nanti akhirnya bisa terpenuhi. Tapi kalaupun itu tidak, kalau tadi ada gerakan masif di seluruh Indonesia, mudah-mudahan ya kita sebut sebagai people power, itu bisa membuat Pak Jokowi itu akhirnya turun ya. Sekarang katanya mau keluar negeri nih. Beliau itu mau keluar negeri, konon kabarnya. Lalu ada yang bilang dia bawa banyak koper, misalnya begitu ya. Nah, apakah itu benar atau tidak? Saya tidak tahu. Tapi jangan-jangan kalau itu benar berarti sudah siap-siap mau lari gitu. Nah, kita tidak mau pemimpin kita itu lari ke luar negeri. Ya, tapi diadili oleh rakyat di sini. Ya, saya kira itu saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.